Pertama kali kenalan tuh dikenalin sama temen Licen. Tapi pertama kali ketemu itu waktu dia lewat sama Licen di depan rumahnya saudara. Terus akhirnya ya sempet lihat sebentar, terus akhirnya kita diajak ketemuan sama Licen untuk ketemuan bareng. Pertama kali kenalan itu kenalan di kantor. Jadi Ko Martin itu ada di bagian IT lantai 3, sedangkan saya itu ada di marketing indoor di lantai 2. Nah, pada saat itu kan kalau misalnya pegawai baru itu kan harus kayak minta username sama password gitu ya ke bagian IT supaya kita itu bisa login ke komputer. Itu sih pertama kali kenalan. Kesan pertama ketemu sama Ko Martin itu he look so smart sih, karena saya suka orang yang pinter, agak nerd gitu. ya itu kesan pertama ya. Kesan pertama ya saya rada jayus ya orangnya. Awal jadiannya itu kita aku agak lupa sih ya kita tuh kenalan kapan. Jadi itu waktu habis kenalan ya kita ya temenan. Suatu waktu dia tuh menembak. Itu rasanya awal-awal Januari ya, tapi pada saat itu aku gak mau karena sempet lihat dia tuh sama mendekati cewek lain, jadi aku nggak mau gitu loh. Akhirnya kita officially jadian itu tanggal 14 Maret 2006. Setelah aku menyuruhnya untuk memilih, dia mau milih siapa antara aku apa dia. Setelah berapa lama ya, kurang lebih itu setelah 3-4 bulan gitu pendekatan, terus akhirnya memutuskan untuk jadian sekitar 4 bulanan lah. Ya karena udah lama kayaknya pacarannya ya. Akhirnya ya awalnya itu dia sebenarnya kan agamanya berbeda ya, akhirnya terus dia 2 tahun atau setahun sebelum menikah itu, sebelum kita tunangan pokoknya, dia tuh memantapkan diri untuk dibaptis dan ya akhirnya berlanjut terus sampai pernikahan. Yakin menikah sama Ko Martin ya mungkin karena pertama karena memang pacarannya lama, pacaran itu sekitar 6 tahunan. Terus kedua ya karena apa ya wis rasanya dia orang sing is the one sih, dia orang yang tepat sih. Alasan lainnya apa ya, nggak ada, karena saya kurang romantis. Kalau suruh ngulang saya akan tetap sama Ko Martin. Kalau ditanya pernah nyesel sama Ko Martin apa enggak. Karena melewati semua perjalanan pernikahan itu, meskipun naik turun, meskipun ada saat dimana kami itu berada di ujung tanduk, saya tetap akan milih Ko Martin gitu. Meskipun diulang berapa kali pun ya saya akan tetap memilih Ko Martin. Tuh, jadi kalau pernah nyesel, nggak pernah nyesel. Karena saya juga nggak pernah bayangin gimana kalau saya itu misalnya menikah atau berpasangan dengan orang lain. Nyesel sih pernah ya, pernah nyesel. Maksudnya nyeselnya itu kayak apa ya, kan dia tuh umurnya lebih dewasa dari saya, dan saya berharap dia itu
memiliki karakter yang dewasa gitu loh. Sometimes ada beberapa hal yang menurut saya kayak masih childish gitulah, tapi ya setelah bertahun-tahun menikah ya akhirnya ada yang diubahkan lah. Kalau suruh ngulang mungkin sama kayaknya ya. Sama kayaknya. Soalnya aku juga nggak bisa membayangkan ya kalau aku hidup menikah bukan dengan dia tuh kayak apa, aku sih belum bisa membayangkan ya. Jadi mungkin kalau ngulang ya tetap sama lah pilihannya. Harapan terhadap pasangan ya, berharap satu, tambah cinta Tuhan itu paling utama, sehat-sehat ya, terus semakin berapi-api dalam melayani Tuhan, sampai kayak jadi pribadi suami yang menjadi teladan buat anak-anak juga, dan semakin diberkati. Harapan buat pernikahan kami ya, harapan buat pernikahan kami itu bisa jadi berkat sih buat orang lain sih. Nggak cuma untuk kami toh, tapi untuk orang lain. Jadi kami rindunya kami itu semakin hari itu semakin dipakai sama Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Sedangkan harapan buat Ko Martin apa ya jadi orang yang terutama sih takut sama Tuhan ya, cinta sama Tuhan itu yang terutama. Nanti selebihnya lain-lainnya itu nanti bakalan ngikuti gitu loh. Cuman itu tok sih buat Ko Martin. Kalau kelebihannya Pak suami ini adalah dia itu ringan tangan ya. Jadi misalnya kalau saya minta tolong apapun dia itu pasti ada. Maksudnya oh ya langsung dia cepet untuk menolong. Nah, kelebihannya lagi itu care sama anak ya, sama Jaden itu care, sayang banget sama Jaden. Terus kalau kekurangannya itu kadang-kadang masih sering emosi gitu loh, emosi. Jadi misalnya kalau dan sukanya itu ini, misalnya saya tuh belum selesai ngomong, belum selesai mengungkapkan maksud saya, dia tuh kayak sudah cut, dan itu dan di-cut gitu loh. Jadi asumsinya dengan asumsinya sendiri. Jadi maksudnya belum tentu asumsi pendapat saya kayak gitu, tapi dia tuh berasumsi dengan asumsinya sendiri gitu. Itu sih ya kelemahannya. Ya, kelebihan kekurangan. Kelebihannya sama kayak saya, kelebihan berat badan. Kelebihannya apa ya? Dia itu orang yang super tanggung jawab. Dia dalam hal apapun dia itu orang yang tanggung jawab gitu loh. Tuh meskipun dia nggak bisa, dia akan usaha no. Terus kekurangannya mungkin ya rada cuek, tapi semakin kesini semakin diperbaiki kok. Ngomong apa ya, thank you ya papi, udah jadi suami dan papi yang terbaik buat aku sama Jaden. Thank you sudah jadi pemimpin di keluarga kita, pemimpin yang takut akan Tuhan. Thank you selama ini sudah support semua pekerjaanku di saat aku harus misalnya kayak jastip. Kamu meluangkan waktumu untuk menjaga Jaden dan mengurus hal-hal yang biasanya menjadi urusanku. Thank you buat supportnya, thank you buat cintanya. I love you papi. Buat Ko Martin, sarangi. Buat Ko Martin, thank you ya sudah selama ini sudah jadi suami yang semakin hari itu semakin memperbaiki diri, semakin hari semakin belajar. Terima kasih sudah support dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam pelayanan terutama. Koko sudah support
Noni luar biasa, itu jadi sesuatu yang tak syukuri. Itu sih, thank you buat setiap pengorbanannya juga. Sarang itu.